Maya, 29 tahun, sudah 2 tahun menjadi janda. Hidupnya terlihat baik-baik saja di media sosial, foto selfie dengan senyum tipis, story masakan sederhana, dan quotes motivasi setiap pagi. Tapi di balik layar, ia sering menangis sendirian. Kesepian itu nyata. Ia rindu ada yang menanyakan kabarnya sebelum tidur, ada yang merangkulnya ketika lelah, ada yang bilang, kamu gak sendirian. Setiap malam, Maya scroll TikTok dan Instagram. Ia melihat pasangan yang jalan bareng, video lucu keluarga kecil, dan status teman-teman yang penuh cinta. Hatinya mencelos. Ia pernah punya itu semua, tapi sekarang hanya jadi penonton. Kadang ia ingin curhat, tapi takut dianggap haus kasih sayang. Padahal yang ia butuhkan bukan sekadar perhatian, tapi seseorang yang benar-benar tulus hadir dalam hidupnya. Suatu hari, Maya diajak teman lama ikut nongkrong bareng komunitas kopi kekinian. Disitulah ia bertemu dengan Reno, seorang duda keren berusia 33 tahun. Gayanya santai, pakai hoodie hitam dan sneakers putih. Cara bicaranya tenang, tapi matanya penuh empati. Reno gak banyak basa-basi, tapi setiap kali Maya bicara, ia mendengarkan dengan serius. Dan itu membuat Maya merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Mereka mulai sering chat di WhatsApp, dari obrolan random soal kopi, film Netflix terbaru, sampai curhatan soal hidup. Reno bukan tipe yang banyak janji, tapi selalu ada. Ketika Maya sakit, Reno datang bawain obat. Ketika Maya down karena komentar tetangga, Reno bilang, biarkan orang ngomong. Yang penting kamu bahagia. Kata-kata sederhana itu menenangkan Maya lebih dari apapun. Namun, dunia Maya ternyata kejam. Kedekatan mereka mulai jadi bahan gosip di grup WhatsApp kampung. Ada yang bilang Maya terlalu cepat move on, ada yang menuduh dia menggoda duda. Maya down. Ia menutup akun TikToknya, menghapus beberapa foto, dan mulai menjauh dari Reno. Malam-malamnya kembali sepi, penuh dengan ketakutan, apakah aku memang gak pantas bahagia lagi? Reno tak tinggal diam. Ia datang ke rumah Maya, tanpa peduli bisikan orang. Maya, hidupmu bukan milik komentar orang. Kamu punya hak untuk bahagia. Kalau kamu izinkan, aku ingin jadi orang itu, yang bikin kamu merasa dicintai lagi. Kata-kata itu membuat benteng di hati Maya runtuh. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Malam itu, mereka duduk di teras dengan lampu jalan sebagai saksi. Maya sadar, dunia boleh saja mencibir, tapi hatinya berhak memilih. Ia bukan lagi hanya seorang janda yang menutup diri, tapi seorang wanita yang menemukan keberanian untuk mencintai lagi di zaman yang serba cepat ini. Hubungan Maya dan Reno makin hangat. Mereka sering nongkrong di coffee shop, jalan bareng ke mall, bahkan sesekali upload story bareng, walau hanya siluet atau tangan mereka yang saling menggenggam. Tapi dunia tidak seindah itu. Suatu hari, Maya menerima pesan anonim di DM Instagram, janda kayak kamu gak pantas sama Reno. Jangan hancurin hidup dia. Kata-kata itu menusuk, membuat Maya gemetar sambil menatap layar. Kabar kedekatan mereka akhirnya sampai ke telinga keluarga Reno. Kakaknya langsung menentang, Ren, kamu itu duda dengan anak. Masa mau serius sama janda? Apa kata orang nanti? Reno hanya diam, tapi hatinya bergejolak. Ia benci cara orang memandang Maya hanya dari statusnya, bukan dari ketulusan hatinya. Namun tekanan itu nyata. Reno tahu, kalau ia memilih Maya, berarti ia harus siap berhadapan dengan keluarganya sendiri. Di sisi lain, Maya kembali dihantam perasaan bersalah. Malam-malamnya ia habiskan menatap foto almarhum suami di dalam album. Ia merasa seolah mengkhianati kenangan. Apakah aku terlalu cepat jatuh cinta lagi? Apakah ini salah? Pikirnya. Hatinya berperang,
antara rasa rindu akan kasih sayang dan rasa takut disalahkan dunia. Reno datang suatu malam, saat Maya sudah tak tahan menahan tangis. "Maya, aku nggak peduli omongan orang. Aku nggak peduli komentar keluarga. Aku cuma peduli sama kamu. Kamu pantas bahagia. Aku juga. Jangan biarkan mereka mencuri kebahagiaan kita." Kata-kata itu membuat Maya luluh. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar mau berjuang untuknya. Namun ujian belum selesai. Video mereka berdua di kafe mendadak viral di TikTok setelah seseorang merekam diam-diam. Captionnya, "Duda mapan jalan bareng janda, beneran cinta atau pelarian?" Komentar pedas bermunculan, ada yang mendukung, tapi lebih banyak yang mencibir. Maya gemetar membaca komentar itu, air matanya jatuh deras. Ia ingin menyerah. Reno menggenggam tangannya erat. "Maya, kalau kita terus sembunyi, kita akan kalah. Aku ingin kita hadapi ini bersama. Kalau memang cinta ini salah menurut mereka, biarlah. Karena menurutku, cinta ini yang paling benar." Pandangan mata Reno tajam, penuh keyakinan. Maya menatap balik, dadanya bergetar. Saat itu ia tahu, inilah momen di mana ia harus memilih, melawan dunia demi cinta, atau kembali ke dalam sepi. Maya memutuskan untuk menjauh sementara. Ia tak lagi membalas chat Reno, tak mengangkat telepon, bahkan menghapus foto-foto mereka dari galeri. "Aku nggak mau Reno makin susah gara-gara aku," gumamnya sambil menahan tangis. Malam-malamnya kembali sunyi. Ia hanya menatap layar ponsel yang terus bergetar, tapi hatinya berkata, lebih baik aku yang sakit daripada Reno kehilangan keluarganya. Reno tidak menyerah. Ia datang ke rumah Maya dengan wajah penuh tekad. "Kenapa kamu hindari aku? Maya, aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidupku. Tapi kalau aku harus kehilangan kamu, itu hal yang gak akan aku biarkan terjadi." Suara Reno bergetar. Maya menutup wajahnya, air matanya jatuh deras. "Aku takut, Ren, aku gak kuat kalau kita harus melawan dunia." Keluarga Reno semakin keras menekan. Ibunya bahkan mendatangi rumah Maya. Dengan nada dingin ia berkata, "Nak, Reno butuh pendamping yang bisa diterima keluarga besar, bukan janda muda yang penuh gosip. Jangan hancurkan masa depannya." Kata-kata itu menusuk hati Maya. Malam itu ia menatap dirinya di cermin, merasa begitu kecil dan tak berharga. Namun di sisi lain, anak Reno, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun, mulai dekat dengan Maya. Ia sering datang ketika Reno berkunjung. "Tante Maya, kalau ayah sama tante, aku seneng. Soalnya tante baik." Kalimat polos itu membuat Maya terisak. Hatinya luluh. Ternyata bukan semua orang menolak kehadirannya. Puncaknya, Reno mengajak Maya bertemu di sebuah rooftop cafe. Kota malam berkilau di bawah mereka. "Maya, aku sudah berpikir panjang. Kalau keluarga nggak bisa menerima, biarlah. Aku nggak mau hidup diatur oleh komentar orang. Aku pilih kamu. Aku mau kita hadapi semua ini bersama." Suaranya tegas, matanya lurus menatap Maya. Maya terdiam lama, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia ingat semua luka, semua gosip, semua pandangan sinis. Tapi ia juga ingat semua malam sepi, semua doa dalam kesendirian, semua kerinduan akan kasih sayang. Dan di hadapannya kini, ada seseorang yang rela melawan dunia hanya untuknya. Dengan suara bergetar, Maya akhirnya berkata, "Baik, Ren, kalau kau berani berjuang, aku juga akan berani berdiri di sampingmu. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan orang lain. Saatnya aku memilih bahagiaku sendiri." Reno memeluknya erat, seolah tak akan pernah melepaskan lagi. Kabar keputusan Reno memilih Maya semakin menyebar. Grup WhatsApp keluarga Reno panas. Ada yang menuduh Maya hanya mengejar harta, ada yang bilang Reno terbuai karena kesepian.
Maya membaca semua itu lewat tangkapan layar yang dikirim orang dan hatinya hancur. Tapi ketika ia ingin menyerah, Reno selalu ada, menggenggam tangannya. Berkata, kita kuat kalau bersama. Konflik memuncak ketika Reno dipanggil ibunya. Ren, kalau kamu menikah dengan Maya, jangan harap aku akan datang. Jangan harap keluarga besar menerima kalian. Kata-kata itu menusuk, membuat Reno terdiam lama. Malam itu ia duduk sendiri di mobil, menatap layar ponsel dengan foto Maya di wallpapernya. Pilihannya jelas, cinta atau keluarga. Sementara itu, Maya juga dihantam ujian berat. Mantan mertuanya datang menemuinya. Dengan wajah penuh luka, wanita tua itu berkata, kalau kamu menikah lagi, berarti kamu benar-benar sudah melupakan anakku. Apa kamu tega? Maya terdiam, air matanya jatuh. Ia ingin berteriak bahwa dirinya hanya manusia, bahwa kesepian ini hampir membunuhnya. Tapi bibirnya terkunci, hatinya remuk. Maya hampir menyerah, sampai Reno datang membawanya ke sebuah tempat sederhana, rumah kecil yang sedang ia renovasi. Aku ingin kita mulai dari sini. Bukan rumah mewah, bukan status, tapi rumah kita sendiri. Kalau kamu mau, Maya, aku ingin kau jadi pendampingku. Kita lawan dunia bersama. Ucapannya membuat Maya menutup mulut sambil menangis. Hari pernikahan sederhana itu akhirnya digelar diam-diam. Hanya beberapa teman dekat yang hadir. Tidak ada restu keluarga Reno, tidak ada pesta besar, hanya doa tulus dan keberanian untuk memilih bahagia. Maya mengenakan gaun putih sederhana, Reno menggenggam tangannya erat. Mulai hari ini, kamu bukan hanya janda yang kesepian. Kamu istriku, dan aku akan jadi rumahmu. Meski banyak yang menentang, perlahan-lahan waktu membuktikan ketulusan mereka. Maya tidak hanya menjadi istri Reno, tapi juga ibu yang penuh kasih untuk anaknya. Komentar pedas di media sosial lama-kelamaan tenggelam oleh foto-foto kebersamaan mereka yang penuh senyum. Dan pada akhirnya, bahkan keluarga Reno yang dulu keras menolak mulai luluh, melihat betapa bahagianya Reno bersama Maya. Maya menatap langit malam dari teras rumah barunya. Ia teringat masa-masa kelam, gosip yang menyayat, dan tangisan panjang dalam sepi. Kini semua itu terasa jauh. Di sampingnya, Reno menggenggam tangannya erat, dan anak kecil itu tertidur di pangkuannya. Maya tersenyum sambil berbisik dalam hati. Ternyata, meski dunia menentang, cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Awal pernikahan Maya dan Reno tak mudah. Komentar pedas masih menghantui media sosial. Beberapa tetangga masih suka berbisik-bisik setiap kali Maya lewat, bahkan ada yang sengaja menatap sinis. Tapi Maya memilih untuk diam. Ia tahu, berdebat dengan dunia hanya akan membuat hatinya makin lelah. Malam-malam ia masih menangis, tapi kali ini ada Reno yang siap memeluknya, menghapus air matanya, dan berkata, kamu gak sendiri lagi. Anak Reno, Arka, perlahan semakin dekat dengan Maya. Awalnya hanya bermain bersama, lalu mulai curhat kecil-kecilan tentang sekolahnya, sampai akhirnya ia memanggil Maya dengan sebutan Bunda. Tangis Maya pecah malam itu. Ia merasa, untuk pertama kalinya, kehadirannya benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar dipertanyakan. Kasih sayang yang ia rindukan ternyata hadir, bukan hanya dari Reno, tapi juga dari seorang anak yang tulus menerimanya. Namun badai berikutnya datang. Reno kehilangan pekerjaannya karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan pemutusan besar-besaran. Tekanan hidup mulai terasa. Gosip lama kembali muncul, tuh kan, janda itu bawa sial. Maya mendengarnya di pasar, dari mulut dua ibu-ibu yang pura-pura tak sadar ia ada di sana. Dadanya sesak. Tapi kali ini ia tak lagi lari. Ia pulang, memeluk Reno, dan berkata, aku nggak peduli mereka bilang apa. Aku bersamamu bukan karena uang, tapi karena hati.
Reno yang biasanya kuat, sempat jatuh mental. Ia merasa gagal sebagai suami dan ayah. Tapi Maya berdiri di sampingnya, membantunya bangkit. Ia mulai membuka jasa menjahit online. Lewat marketplace dan promosi di TikTok, Reno ikut membantunya mengantar pesanan. Sedikit demi sedikit, usaha itu berkembang. Dari sekadar menjahit pakaian sederhana, hingga akhirnya Maya mendapat pesanan seragam dari sebuah sekolah. Kisah mereka perlahan berubah menjadi inspirasi. Video TikTok Maya tentang perjuangan hidup bersama Reno dan Arka menjadi viral, kali ini bukan karena gosip, tapi karena ketulusan mereka. Komentar yang dulu penuh hinaan berubah jadi dukungan, "Salut, tetap kuat ya, Kak. Aku janda juga, ceritamu bikin aku semangat lagi." Maya menangis membaca itu semua. Dunia yang dulu mencibirnya, kini ikut menguatkan langkahnya. Akhirnya, keluarga Reno yang dulu menolak keras, mulai luluh. Ibunya datang diam-diam suatu sore, membawa masakan kesukaan Reno. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Maya, maafkan ibu. Ibu salah menilaimu. Ternyata kamu benar-benar menjaga Reno dan Arka." Maya tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk wanita itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa diterima sepenuhnya. Malam itu, Maya duduk di beranda rumah barunya. Angin sepoi-sepoi membawa aroma kopi dari dapur, tawa kecil Arka terdengar dari ruang tamu, dan Reno duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya erat. "Dulu aku pikir aku nggak pantas dicintai lagi," bisik Maya. Reno menatapnya. "Kamu bukan cuma pantas dicintai, Maya. Kamu pantas bahagia, dan aku akan pastikan itu seumur hidupku." Maya tersenyum, air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena luka. Ia menutup matanya, menikmati rasa damai yang sudah lama ia nantikan. Dan di hatinya ia berbisik, "Perjalanan ini berat, tapi akhirnya aku sampai di rumah yang sebenarnya, rumah bernama kasih sayang."